Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kriteria KPM atau masyarakat yang berkesempatan untuk bisa mendapatkan 4 bantuan sosial sekaligus pada akhir tahun ini. Dan jika beruntung, bukan hanya 4 ya bansos yang bisa diterima sekaligus, tapi juga bisa mendapatkan 5 bansos sekaligus. Nah, kira-kira kriteria masyarakat yang seperti apakah itu yang berkesempatan untuk bisa mendapatkan bansos beberapa jenis bantuan sosial sekaligus? Pastikan nonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Dan juga bagikan video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui terkait informasi ini. Oke, jadi Bapak Ibu untuk di akhir tahun ini khususnya di bulan November dan juga Desember ini yaitu ada beberapa jenis bantuan sosial yang akan sekaligus dicairkan pada periode ini. Yaitu diantaranya saat ini sedang berjalan dan sedang dicairkan ya, yaitu yang pertama adalah BPNT atau sembako yang mana saat ini juga sudah mulai berjalan penyalurannya, yaitu alokasi September, Oktober, dan juga November, Desember yang masuknya melalui kartu KKS. Dan selain itu juga bantuan sosial program Keluarga Harapan untuk alokasi September, Oktober, dan juga November, Desember yang masuknya melalui kartu KKS serta yang cairnya melalui PT Pos saat ini sedang proses dan insya Allah sebentar lagi akan segera disalurkan. Selain itu ada juga bantuan langsung tunai El Nino, fenomena El Nino yaitu sebesar Rp400.000 juga dan untuk target penerimanya yaitu KPM penerima PKH dan juga BPNT yang tentunya datanya aktif di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Berikutnya yang akan cair bantuan sosial di akhir tahun ini juga yaitu program Indonesia Pintar atau PIP untuk jenjang anak SD, SMP, dan juga SMA. Nah, selain itu juga ada bantuan sosial PIP kuliah dan juga bantuan sosial perbaikan rumah atau ini rutilahu ya, sejenis dengan rumah tidak layak huni. Jadi itu tadi ada beberapa jenis bantuan sosial yang akan cair akhir tahun ini atau yang ada di periode bulan November dan juga Desember dan beberapa diantaranya saat ini sudah berjalan. Nah, tapi Bapak Ibu di sini saya akan fokus membahas terkait kriteria KPM yang bisa mendapatkan 4 jenis bantuan sosial sekaligus, bahkan jika beruntung bisa mendapatkan 5 jenis bantuan sosial sekaligus. Nah, kriteria KPM yang seperti apakah itu? Jadi, yang pertama, KPM yang data-data dirinya itu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial semuanya valid dan tidak ada yang bermasalah sedikit pun. Karena seperti yang kita ketahui, dasar untuk pemberian bantuan sosial yaitu terlebih dahulu terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan juga data diri KPM tersebut dan juga seluruh anggota keluarganya itu dinyatakan valid atau data dirinya semuanya benar. Kemudian kriteria berikutnya yaitu tentunya memiliki komponen karena syarat untuk mendapatkan beberapa bantuan sosial yang saya sebutkan tadi yaitu harus memiliki komponen ya khususnya bagi penerima PKH dan juga PIP tentunya. PIP ini yaitu khusus bagi anak jenjang SD sampai dengan SMA dan juga ada PIP kuliah. Jadi apabila ada KPM yang datanya di DTKS itu semuanya valid, semuanya benar dan memiliki kriteria tadi maka ia berkesempatan untuk mendapatkan yang pertama BPNT misalnya, ia penerima BPNT atau sembako. Kemudian karena ia memiliki komponen anak sekolah dan data-data anaknya itu di sekolah antara Dapodik dan juga DTKS semuanya valid, padan, maka dia juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan program Keluarga Harapan. Selain itu, apabila dia juga terdata datanya baik di dalam Dapodik, maka ia juga berkesempatan untuk mendapatkan PIP. Dan selain itu, karena ia aktif juga sebagai penerima BPNT serta PKH, maka ia berkesempatan besar bisa mendapatkan juga BLT El Nino. Nah, untuk keempat jenis bantuan sosial ini sudah pasti akan cair pada akhir tahun ini.
yaitu antara periode bulan November dan juga bulan Desember. Dan apabila KPM ini juga memiliki kriteria dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial rutilahu atau rumah tidak layak huni, yaitu biasanya anggaran yang akan diberikan sebanyak 20 juta untuk memperbaiki rumahnya. Tapi ini ada kriterianya juga ya, tidak semua KPM bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut, yaitu rutilahu tersebut. Hanya KPM yang dinilai layak untuk menerima bansos tersebut. Dan apabila si penerima BPNT, PKH dan juga BLT El Nino ini serta PIP anaknya ini kriterianya masuk sebagai penerima rutilahu, maka ia juga berkesempatan untuk mendapatkan dana sebesar 20 juta tersebut untuk memperbaiki rumahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bukan dimaksud dengan double-double bansos ya, karena ini sudah ada di dalam aturan bahwa penerima bantuan sosial tersebut yang berada di dalam desil rendah, ia berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial komplementer. Nah, bantuan sosial komplementer ini contohnya yaitu ia adalah penerima PKH. Komplementer diantaranya yaitu PIP, selain PIP yaitu BPNT atau sembako dan juga BLT El Nino. Dan apabila ada anaknya yang kuliah juga, KPM ini ada anaknya yang kuliah dan dia mengurus untuk PIP kuliahnya, maka anaknya yang kuliah juga bisa mendapatkan PIP kuliah. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Ini tujuannya agar KPM tersebut yang mendapatkan bantuan sosial reguler dan juga bantuan sosial komplementer lainnya dengan tujuan agar KPM tersebut ini cepat sejahtera, dan biasanya juga KPM ini akan mendapatkan bantuan sosial pengembangan diri atau bantuan sosial usaha, atau seperti yang kita lihat selama ini yang banyak disalurkan yaitu Pena Pahlawan Ekonomi Nusantara, dengan tujuan agar KPM ini bisa cepat sejahtera sehingga ia diberikan bantuan sosial dari berbagai macam program, sehingga tidak masalah apabila masyarakat yang kriteria ini mendapatkan beberapa jenis bantuan sosial. Nah, yang tidak boleh itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu penerima PKH atau BPNT yang datanya ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial juga mendapatkan BLT dana desa. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau KPM yang saya maksud tadi mendapatkan PKH, BPNT atau sembako dan juga mendapatkan BLT El Nino serta mendapatkan bantuan beras juga ya, karena saat ini ada bantuan beras. Jadi bukan 4 tapi 5 bantuan sosial yang sudah pasti akan diterima KPM ini, yaitu pada akhir tahun ini. Pertama PKH, kedua BPNT atau sembako, dan juga ketiga yaitu BLT El Nino, keempat bantuan beras 10 kg, dan yang kelima PIP atau program Indonesia Pintar. Serta apabila beruntung bisa mendapatkan bantuan sosial perbaikan rumah juga, yaitu program Rutilahu atau rumah tidak layak huni, karena sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan pada dilakukannya rapat koordinasi bersama dengan Komisi 8 DPR RI kemarin, yaitu pada akhir tahun ini bantuan sosial Rutilahu juga akan segera disalurkan. Baiklah Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, dan semoga salah satu yang menonton video ini itu adalah termasuk Bapak Ibu yang beruntung yang bisa mendapatkan beberapa jenis bantuan sosial sekaligus. Namun perlu untuk Bapak Ibu semuanya ketahui, bantuan sosial ini diberikan agar Bapak Ibu bisa cepat sejahtera, karena tidak selamanya Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan sosial. Ini ada jangka waktunya ya, apalagi sejak diberlakukannya aturan Menteri Sosial yang terbaru bahwa untuk penerima bantuan sosial itu akan selalu diverifikasi dan divalidasi, dan juga ada jangka waktu penerimanya yaitu maksimal 5 tahun. Apabila ini diberlakukan, artinya Bapak Ibu harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan apabila saat ini Bapak Ibu menerima bantuan sosial sekaligus dari berbagai macam program bansos. Karena apabila suatu hari nanti bansosnya sudah diputus atau sudah tiba waktunya, maka artinya itu kesempatan untuk masyarakat yang lainnya lagi. Jadi manfaatkan sebaik mungkin bantuan sosial yang diberikan saat ini untuk meningkatkan kondisi ekonomi Bapak Ibu. Dan walaupun misalnya Bapak Ibu merasa tidak semua orang bisa sejahtera dengan membuka usaha sehingga bisa berhasil untuk graduasi,
maka pilihan terakhirnya anak-anaknya Bapak Ibu harus berhasil untuk menyelesaikan sekolahnya dan jika perlu dikuliahkan agar generasi kedua berikutnya bisa sejahtera karena mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan buat yang lainnya yang belum berkesempatan untuk mendapatkan beberapa jenis bantuan sosial sekaligus ini, harap bersabar karena rezeki itu sudah diatur. Insya Allah jika rezekinya Bapak Ibu bukan di bantuan sosial yang ini, percayalah untuk rezeki yang Bapak Ibu dapatkan dari arah yang lain, insya Allah nilainya bisa sama atau bahkan bisa lebih. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.